Halo sahabat semua para penggemar serial India Balika Padu Antv. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan selalu tentunya ya guys. Di adegan pertama, terlihat Gauri yang sedang merasa ketakutan. Gauri selalu bermimpi buruk tentang Bhagwati yang selalu menghantuinya. Jagdish yang berusaha untuk menenangkan Gauri dan mencoba untuk menjelaskan kepada Gauri bahwa ini semua hanyalah sebatas mimpi. Jagdish pun mengajak Gauri untuk tidur, namun Gauri masih saja terlihat sangat ketakutan. Sementara Anandi yang sedang merenung sendiri. Anandi yang masih saja larut dalam kesedihannya. Lalu Kalyani yang datang kepada Anandi dan menyuruh Anandi untuk makan. Sementara di sisi lain Gauri yang sedang mencari Jagdish, Gauri pun menemukan sebuah surat dari Jagdish bahwa ia sedang keluar rumah. Gauri pun sangat ketakutan, ditambah lagi suara bel pintu berbunyi. Dengan memaksakan diri Gauri pun membuka pintu itu, dan ternyata sang ibu datang ke rumah Gauri. Gauri pun sedikit tenang melihat ibunya datang. Gauri pun berbicara kepada ibunya bahwa ia selalu ketakutan dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Ibu Gauri pun memberikan saran kepada Gauri agar Jagdish bisa pergi ke Jaitsar untuk menaburkan abu yang ia berikan. Akan tetapi Gauri tidak percaya akan hal itu. Gauri pun tidak akan mengizinkan Jagdish pergi ke Jaitsar. Ibu Gauri pun terus meyakinkan Gauri agar Jagdish bisa ke Jaitsar. Lalu Jagdish yang baru pulang bersama Gauri dan ibunya duduk di ruang tamu, dan ibu Gauri menyuruh Jagdish agar bisa pulang ke Jaitsar untuk menaburkan abu. Namun Jagdish tidak setuju akan hal itu. Jagdish menolak untuk pergi ke sana. Jagdish pun mengatakan bahwa Gauri hanya bermimpi buruk saja. Gauri pun berusaha untuk menjelaskan kepada Jagdish bahwa mimpi buruk yang dialaminya begitu menakutkan. Jagdish terus menolak permintaan Gauri. Jagdish yang takut akan reaksi Anandi dan keluarganya. Lalu Jagdish pun terus berpikir dan memutuskan untuk pergi ke sana. Sementara di kediaman Bhagwati sedang mengadakan ritual kematian Bhagwati. Semua keluarga terlihat hadir dalam acara itu. Jagdish yang telah tiba di rumah Bhagwati dan berpikir tidak ada orang di sana. Sementara Anandi yang akan menaruh dipersembahkan keluar. Ketika Anandi membuka pintu, Jagdish pun berada pas di depan pintu. Jagdish dan Anandi saling bertatapan, dan Anandi pun menyebut nama Jagdish, dan semua orang yang berada di sana mendengar itu. Lalu ada yang mengatakan bahwa suami Anandi telah datang. Jagdish pun diizinkan masuk oleh sang pendeta. Namun hal mengejutkan terjadi, di mana Kajan yang melihat Jagdish datang. Kajan terlihat emosi dan menyuruh agar Jagdish tidak mendekat. Kajan pun menghampiri Jagdish dan berkata ia tidak menginginkan kedatangan Jagdish di rumahnya. Jagdish pun yang terkejut akan perkataan Kajan. Jagdish yang ingin mengatakan sesuatu, Kajan pun memotong perkataan Jagdish dan mengatakan kepada Jagdish bahwa ia datang ke sini hanya untuk menawarkan apa yang sedang terjadi pada keluarganya. Jagdish pun mengatakan kepada Kajan bahwa ia hanyalah salah paham. Namun Kajan yang terus marah dan menyalahkan Jagdish bahwa Bhagwati meninggal gara-gara ulah Jagdish. Jagdish yang meminta pembelaan kepada Anandi, malah Anandi menyuruh Jagdish untuk pergi. Lalu Jagdish pun mengatakan kepada Kajan bahwa ia tidak bisa menyalahkan dirinya atas kematian Bhagwati. Kajan yang murka atas perkataan Jagdish, Kajan pun menarik Jagdish dan melemparkannya. Semua orang pun terkejut. Jagdish lalu menatap foto Bhagwati. Kajan berteriak dan berkata siapa yang harus disalahkan atas kematian Bhagwati. Kajan yang berkata kepada Jagdish bahwa Bhagwati meninggal karena ulahnya. Jagdish membunuh Bhagwati secara perlahan. Semua orang menyadarkan Kajan agar bisa menghormati Jagdish suami Anandi. Anandi yang mendengarnya pun menjelaskan kepada semuanya bahwa Jagdish bukanlah suaminya lagi. Anandi menjelaskan bahwa ia telah bercerai dari Jagdish. Lalu sang pendeta pun menyuruh agar segera melanjutkan acara ritual itu. Lalu Kajan pun menyeret Jagdish untuk keluar. Sampai-sampai telepon Jagdish pun terjatuh. Dan tanpa sengaja telepon itu terinjak oleh Anandi dan membuat panggilan kepada Gauri. Gauri yang tidak tahu dengan apa yang terjadi, Gauri pun mengatakan agar Jagdish berhati-hati menaruh debu ibu.
Anandi yang mendengarnya pun kaget. Jagdish datang ke rumahnya hanya untuk memenuhi kemauan Gauri. Anandi pun menatap Jagdish dan melihat Jagdish memegang sebuah kain yang berisikan debu. Anandi pun menangis mengetahui maksud Jagdish datang ke rumahnya. Anandi tidak habis pikir kepada Jagdish kenapa Jagdish menjadi seperti ini. Ia tidak pernah memperdulikan kesedihannya sama sekali. Jagdish yang melihat Anandi pun meneteskan air mata. Jagdish terharu atas perkataan Anandi terhadapnya. Anandi tidak akan pernah mengenal Jagdish lagi. Jagdish yang coba menjelaskan kepada Anandi, namun Anandi yang marah kepada Jagdish dan merebut debu dari tangan Jagdish. Anandi yang murka pun melemparkan debu itu di wajah Jagdish dan mendoakan agar Jagdish tidak pernah menemukan kebahagiaan. Jagdish yang mendengarnya pun bersedih. Anandi pun berkata bahwa memang benar ialah yang menjadi sebab kematian ibunya. Anandi pun mengusir Jagdish. Jagdish pun meneteskan air mata. Lalu Kalyani pun datang dan mengatakan kepada Jagdish bahwa ia tidak akan membiarkan Jagdish menyakiti hatinya lagi. Dan Kalyani pun memohon kepada Jagdish agar segera pergi. Setelah Jagdish pergi, Anandi pun menangis sambil memeluk Kalyani. Sementara Jagdish yang sedang dalam perjalanan pulang, Jagdish mengingat kejadian tadi, yang mana Kajan yang begitu marah dan menyalahkan dirinya atas kematian Bhagwati. Jagdish mengingat saat Kajan mengusirnya dan Anandi menaburkan abu di wajahnya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.